Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang untuk rekan-rekan semuanya yang saya banggakan dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kali ini saya akan bercerita terkait dengan di topik yaitu mengidentifikasi aplikasi eksternal, sistem informasi strategis, dan sistem intern organisasi. Jadi pada topik kali ini, jadi tujuan pembelajaran kita adalah Anda mampu mengidentifikasi aplikasi eksternal dan sistem informasi strategis, ya, serta kaitannya dengan di sistem intern organisasi. Dalam hal yang pertama terkait dengan di sistem informasi strategis yang perlu kita pahami bersama. Jadi pertama, bahwa sebuah manajemen itu tentunya ada tingkatan, di mana masing-masing tingkatan itu tentunya ada level. Di dalam masing-masing level tentunya akan membutuhkan yang namanya sistem informasi atau informasi yang seperti apa. Maka dari itu, sistem informasi ya di masing-masing tingkatan manajemen itu seperti apa gambarannya. Jadi kalau di tingkatan manajemen kita tahu ya piramida kalau kita gambarkan dalam sebuah piramida, yang paling atas itu adalah manajemen tingkat atas. Manajemen tingkat atas, kemudian di bawahnya yang tengah-tengah ada manajemen tingkat menengah, dan kemudian yang paling bawah adalah di manajemen tingkat bawah. Ya. Nah, itu kalau nanti kita matchkan, kita hubungkan dengan di level manajemen, maka untuk manajemen tingkat bawah itu terkait dengan sama dengan di level pengendalian operasional. Bahwa apa? Jadi dia menjamin mengendalikan kaitannya kegiatan-kegiatan operasi di dalam sebuah perusahaan. Kemudian di atasnya ada manajemen tingkat menengah. Jadi ini sesuai dengan di level pengendalian di manajemen atau level taktis. Jadi bagaimana sih level tingkatan manajemen tingkat menengah ini? Jadi mengendalikan level operasional. Jadi ada beberapa level operasional yang di bawahnya. Dan yang pimpinan paling puncak atas, jadi piramida yang paling atas itu di level perencanaan strategis. Jadi dari sini sudah ada kaitannya di pembagian. Jadi masing-masing subkoordinasi. Ya, istilahnya seperti itu. Lalu dari masing-masing tingkatan manajemen itu seperti apa sih ya kaitannya dengan di sistem-sistem informasinya. Jadi dari sistem-sistem informasinya yang biasanya untuk level jadi pengendalian operasional atau manajemen tingkat bawah itu terkait dengan di sistem informasi manajemen, itu tentunya terkait dengan di transaction process system atau sistem ya untuk bertransaksi, beroperasi. Jadi di situ ada kaitannya di TPS, transaction processing system. Ya, kalau misalnya ya di aktivitas ya di keuangan ya misalnya kaitannya dengan di memproses ya transaksi-transaksi yang terkait dengan di keuangan. Kemudian ada ERP, ada processing control system atau PCS. Itu biasanya yang ada di dalam kaitannya di level pengendalian operasional. Ya. Kemudian di atasnya itu sistem informasi yang dibutuhkan itu tentunya terkait dengan di DSS. Ya, Decision Support System. Jadi sistem yang mendukung untuk menjamin apa? Pengambilan keputusan. Kemudian ada GSS, ada GIS, Global Information System, kemudian ada ES, ada ANN. Ya, jadi Artificial ya, Networking. Kaitan dengan itu. Kemudian di atasnya lagi terkait dengan di Executive Information System atau AIS. Nah, itu di level perencanaan strategis. Jadi informasi-informasi yang memang konsumsinya untuk tingkatan di eksekutif.
ya. Berbicara kaitannya dengan di sistem informasi strategis, ya, atau SIS. Jadi ini tentunya di level perencanaan strategis. Jadi kita tahu, jadi perbedaan antara sistem informasi strategik dengan sistem informasi di level strategik. Ya, sistem informasi strategik dan di level strategik. Berarti yang ada di level strategik berarti perencana. Ya. Jadi kalau sistem informasi di level strategik yang pimpinan paling atas, itu biasanya penggunanya adalah untuk manajer tingkat atas. Jadi manajer tingkat atas. Kemudian kaitannya dengan itu kebermanfaatannya adalah untuk merumuskan strategi. Jadi dan hanya sebuah sistem informasi yang disebut dengan sistem informasi eksekutif. Jadi hanya satu saja kalau di level strategi. Ya. Sedangkan informasi strategik, ya, jadi yang namanya sistem informasi untuk mengatur strategi. Tentunya untuk apa? Jadi untuk kompetisi. Ya, untuk kompetisi. Tentunya kita dalam membangun sebuah perusahaan itu tentunya kan ada pesaingnya, kompetisi. Jadi untuk menerapkan strategi dan dapat berupa sistem-sistem teknologi apapun di level manapun. Kalau berbicara kaitannya dengan di sistem informasi strategik adalah segala sistem informasi yang ada di semua level, baik itu level strategis perencanaan, pengendalian maupun di level operasional. Itu di sistem informasi strategik. Ya. Lalu bagaimana sih untuk model-model penerapan di sistem informasi strategik? Ya, kita gambarkan. Jadi beberapa pustaka teori. Jadi ada beberapa model ya penerapan di sistem informasi strategik. Jadi diantaranya satu adalah model tekanan-tekanan kompetisi. Artinya apa? Dalam kita berkompetisi tentunya ada tekanan. Ya. Tekanan harus bisa A, harus bisa B, harus mampu bertahan dan seterusnya. Karena ini sebuah kompetisi. Nah, seperti hanya kita itu juga berkompetisi. Jadi kalau kita tidak mau disusul atau setara dengan yang lain, ya jangan hanya stagnan. Kita harus bergerak, harus berkembang, meningkatkan kompetensi kita. Jadi meningkatkan daya saing kita. Ini dalam rangka apa? Memenangkan persaingan. Kemudian yang kedua ada di model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Kemudian ada model rantai nilai, model Ken dan model rekayasa ulang serta model manfaat. Dan yang ketujuh ada di model siklus sumber daya manusia. Nah, untuk yang pertama di model tekanan kompetisi, saya jelaskan sedikit, saya bercerita sedikit. Jadi model tekanan kompetisi ini, jadi kita tahu, jadi ancaman, jadi setiap ancaman, jadi pesaing itu kan sebuah ancamannya. Jadi ibaratnya dimanapun kita berada, jadi yang ada di sekitar kita itu ibaratnya sebuah ancaman, ya, sebuah ancaman. Jadi 5 ancaman ya persaingan menurut Porter. Jadi pada saat kita misalnya ya dalam mengelola sebuah perusahaan, ya pesaing itu pasti ada. Yang pertama, pesaing-pesaing yang sudah ada. Jadi kita misalnya kita bisa melihat secara luas. Ya, baik itu pesaing-pesaing yang sudah ada itu misalnya baik perusahaan yang sama maupun di yang lain misalnya. Jadi misalnya kita ambil satu toko. Kan tentunya di sekitar kita sudah ada misalnya toko-toko yang ada. Kita mau misalnya berproduksi, berjualan misalnya smartphone. Ya, biasanya di sekitar kita entah di lingkup daerah atau di lingkup regional maupun di nasional sudah ada kaitannya dengan di pesaing tersebut yang menjual produk yang sama misalnya, atau yang membuat produk yang sama, atau yang menawarkan produk yang sama. Kita lihat saja secara virtual. Kita kalau misalnya buka ya, sebuah aplikasi e-commerce, ya, biasanya kan satu penjual atau toko barang itu tidak hanya ditawarkan oleh satu toko. Biasanya kan sudah ada banyak macam. Itu adalah pesaing yang sudah ada. Itu kan dianggap sebagai pesaing kita. Karena apa? Kalau misalnya seorang konsumen, user butuh, itu kan dia ada bisa milih.
antara diri kita mungkin di yang lain. Itu persaingan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah ancaman pesaing baru. Tidak dimungkinkan akan muncul industri-industri, kelompok-kelompok organisasi atau perusahaan-perusahaan baru yang mungkin akan menawarkan, memberikan produk yang sama dengan kita. Kemudian ada juga ancaman produk atau jasa substitusi. Belum lagi misalnya produk yang kita sediakan itu ada produk pengganti, substitusi. Kalau tidak ada produk ini bisa pakai produk ini. Kalau tidak ada jasa ini bisa pakai jasa ini. Jasa ini juga bisa diganti. Ya, produk-produk substitusi. Ya. Jadi itu yang ketiga. Ya, jadi itu kan sebuah ancaman. Ancaman apa maksudnya? Jadi bisa untuk kaitannya dengan mengurangi, ya, ibaratnya kalau di pendapatan, ya pendapatan kita, daya tawar kita. Nah, kan itu. Kemudian yang keempat adalah kekuatan menawar dari pelanggan. Ya. Jadi bagaimana sih kaitannya dengan di pelanggan itu? Biasanya kan tentu dia akan membandingkan. Cara membandingkan dia akan menawar. Belum lagi kaitannya dengan di kekuatan menawar dari pemasok. Ya. Ingat, jadi kalau kita tidak menyediakan barang itu sendiri, kalau kita berproduksi tentunya ada yang masak bahan baku. Bahan baku tidak kita hasilkan sendiri misalnya. Tentunya kan ada kekuatan dari menawar dari pemasok. Misal saja, saya ini kalau mau jual ke perusahaan sana itu, ya dia berani harga sekian kok. Ini kok Anda cuma sekian. Nah, itu kan kekuatan menawar pemasok. Itu juga sebuah ancaman, jadi persaingan menurut Porter. Bahkan jadi oleh Applegate, ya, McFarland dan McKinney 1996. Jadi dari 5 ancaman persaingan, ya, strategi, ya, bagaimana kaitannya dia menimbulkan atau memunculkan sebuah pertanyaan. Dia mengajukan 5 pertanyaan strategik untuk menjawab ke-5 ancaman Porter. Jadi ancaman tersebut menjadi sebuah opportunity, kesempatan. Di antaranya apa? Jadi yang pertama itu, dapatkah IT, ya, merubah, ya, dasar dari kompetisi? Jadi bagaimana sih IT itu bisa nantinya kita bisa merubah dengan adanya dengan teknologi ini, kita bisa merubah dasar basis persaingan kita. Kemudian bisakah IT itu membangun, ya, hambatan untuk bisa masuk pasar tersebut? Kemudian dapatkah IT itu untuk memunculkan sebuah produk baru? Ya, dapatkah, ya, bisakah kaitan IT itu membangun kaitannya dengan di biaya peralihan? Dan yang terakhir, yang kelima adalah dapatkah IT itu merubah, ya, kekuatan menawar dari supplier? Dari kelima ancaman itu ditimbulkan sebuah pertanyaan. Untuk apa? Memunculkan sebuah kesempatan-kesempatan. Ini di model tekanan-tekanan kompetisi. Jadi dengan adanya kompetisi itu, maka apa? Ya, kita tentunya akan terus meningkatkan kinerja kita. Jadi ibaratnya kalau hari ini kita masih sama dengan hari kemarin, tentunya kita akan akan disaingi dengan yang lain. Kita akan ketinggalan, apalagi di era saat ini. Ini di model tekanan kompetisi yang pertama. Kemudian yang kedua di model kekuatan menawar dan efisiensi kompetisi. Ya, Bakosentresi 1986 jadi menyatakan bahwa 2 sumber utama dari model ancaman kompetisi dari Porter, ya, sumber utamanya itu adalah kekuatan menawar. Jadi bargaining power dan efisiensi komparatif. Jadi di mana jadi keuntungan kompetisi itu dibangun dari kekuatan menawar dan efisiensi komparatif. Sedangkan kalau kita lihat bahwa kekuatan menawar itu, ya, dibangun atas apa? Biaya-biaya pencarian. Nah, kemudian keunikan produk dan biaya-biaya berpindah. Mencarinya bagaimana, keunikan produknya bagaimana, terus kemudian mendistribusikannya bagaimana.
biaya-biaya perpindahan. Kemudian efisiensi kaitan komparatif itu sendiri adalah efisiensi di internal dan efisiensi antar organisasi. Antar organisasi. Itulah yang nanti akan membangun sebuah keuntungan di kompetisi. Jadi kita kalau ingin meningkatkan kaitannya dengan daya saing kita, kompetisi. Ingin memenangkan sebuah kompetisi, itu di model Marcos dan Tracy. Kemudian yang ketiga kita kenal yang namanya model rantai nilai. Porter itu membagi aktivitas dalam perusahaan itu menjadi 9 aktivitas. Di mana 9 aktivitas itu masih diringkas lagi menjadi 2 aktivitas besar. Yaitu 4 aktivitas dikelompokkan menjadi aktivitas pendukung dan 5 aktivitas dikelompokkan menjadi aktivitas utama. Ini dalam rangka apa? Untuk mencapai sebuah keunggulan kompetisi. Aktivitas yang kaitannya dengan 4 aktivitas pendukung itu diantaranya apa? Mulai dari infrastruktur, sumber daya manusia, kemudian riset dan pengembangan, serta di procurement. Jadi penyediaan, pengadaan sumber daya. Itu aktivitas pendukung yang mendukung kaitannya di keunggulan kompetisi. Kemudian 5 aktivitas utama apa yang ada dalam sebuah perusahaan, yaitu penyimpanan bahan mentah, operasi, penyimpanan barang jadi, outbound barang jadi atau outbound logistik, kemudian pemasaran dan penjualan, serta servis jual. Jadi sebuah perusahaan jika ingin memenangkan sebuah persaingan harus memperhatikan ini. Infrastruktur yang seperti apa sih? Sumber daya yang seperti apa sih? Dan riset pengembangan yang bagaimana? Serta sumber daya yang seperti apa? Ini yang mampu mendukung di keunggulan kompetisi dalam perusahaan kita. Selain itu juga kaitannya dengan di bagaimana kita melaksanakan kaitan di penyimpanan bahan mentah, mengoperasikan barang jadi, pemasaran, serta layanan kita yang pada saat setelah penjualan. Ini di Porter. Jadi penerapan sistem informasi strategis itu sendiri untuk model rantai nilai. Jadi mulai dari infrastruktur, itu kaitannya sistem informasi strategis, kemudian SIMAP, AIS, accounting, kemudian SKU, kemudian dan seterusnya. Sumber daya manusia ada sistem informasi manajemen SDM, SPK, SP dan seterusnya. Riset itu juga ada CAD SPK, kemudian SP, JNA, jaringan neural, artificial, kemudian ANN, ini juga ada. Selain itu juga pengadaan sumber daya procurement. Jadi ada EDI, electronic data interchange, email, kemudian ada SPK, sistem mendukung keputusan, kemudian di sistem pengendalian persediaan dan seterusnya. Itu yang kaitannya dengan pemasok. Kemudian di penyimpanan bahan mentah, itu juga ada EDI, online inventory control system. Itu di penerapan sistem informasi di model rantai nilai. Kemudian ada SIMPRO untuk operasi. Penyimpanan barang outbound itu ada automated warehouse, pemasaran penjualan itu ada ID, email, e-commerce, dan seterusnya. Servis jual itu yang kaitannya dengan di komputer portable dan seterusnya. Ini di penerapan sistem informasi untuk model rantai nilai. Jadi Porter dan Miller itu sendiri jadi mengusulkan 5 tahap yang dapat dilakukan untuk menggali kesempatan-kesempatan strategik yang mungkin dilakukan. Dengan cara apa? Menilai intensitas informasi. Kita harus tahu, harus mampu seberapa sering sih informasi tersebut, seberapa penting kaitan informasi tersebut. Kemudian menentukan peran dari teknologi informasi di struktur industri. Perantai ini akan menambah nilai baru diidentifikasi dan ditentukan, mengidentifikasi dan meranking cara-cara yang dapat dilakukan oleh teknologi informasi untuk membuat keuntungan strategi, menginvestigasi kemungkinan teknologi informasi. Jadi dalam kaitannya di mengembangkan bisnis baru, membuat suatu rencana untuk mengambil keuntungan dari teknologi informasi. Nah, ini oleh Porter. Kemudian yang keempat, model Ken.
Peter Giken jadi memberikan framework yang dikenal dengan nama Ken, Rich, and Ranks untuk memahami posisi dari sistem informasi strategik. Jadi Ken itu menggunakan dua faktor dari aplikasi sistem-sistem teknologi informasi. Yang pertama di reach, jangkauan. Jadi menunjukkan letak dari sistem teknologi informasi, yaitu terletak di internal atau inside perusahaan dan eksternal atau outside perusahaan. Jadi sistem informasi itu berada di internal perusahaan atau di luar perusahaan. Kemudian lingkup, luas dari aplikasinya seperti apa sih? Range yang kedua. Jadi kaitannya dengan di sistem informasi yang mendukung di strategik, sistem informasi strategik itu. Jadi bagaimana sih? Sistem informasi itu di dalam sebuah perusahaan, ya, bahkan atau di luar perusahaan, dan jangkauannya seperti apa? Itu jangkauannya. Terus kemudian keluasan kaitannya dengan di aplikasinya seperti apa? Itu. Jadi kaitannya dengan di internal. Itu akses dalam perusahaan, lokasi global itu juga diperhatikan bagaimana aksesnya. Apakah hanya bisa diakses dalam perusahaan? Akses dalam perusahaan lokasi domestik, ya, atau dalam satu lokasi? Dalam satu lokasi, ya, regional atau secara nasional atau bahkan internasional. Sedangkan juga kita harus memperhatikan, ya, jangkauan kaitannya dengan dari lingkup Ken ini. Jadi bagaimana sih sistem informasi itu, ya, kaitan jangkauan. Jadi kalau kita berbicara kaitan dengan di eksternal, berarti apa? Siapapun, dimanapun, kapanpun bisa menggunakan. Pihak luar dengan IT platform berbeda itu bisa menggunakan. Pihak luar dengan IT platform yang sama atau yang sama. Ini juga perlu kita perhatikan, kita pahami kaitannya apa untuk meningkatkan, ya, keunggulan bersaing kita. Kemudian yang kelima ada di model rekayasa ulang. Jadi di model rekayasa ulang ini terkait dengan di eksternal dan internal. Jadi eksternal ini kaitannya dengan di membangun, ya, kembali kaitannya dengan di relasi. Di di internal itu bagaimana sih proses, ya, kita membangun kaitannya dengan di bisnis proses dan kembali ini rekayasa ulang, dibangun kembali di engineering, ya, bisnis relationship. Jadi di dalam maupun di luar. Nah ini masuk dalam perubahan yang drastis, perubahan radikal. Nah ini di model rekayasa ulang, ya. Kemudian di 6 model manfaat. Jadi model manfaat di sini kita perhatikan. Jadi model manfaat untuk internal dan eksternal. Jadi sistem informasi strategik, ya, jadi bisa berada di level manapun, di level apapun. Jadi kita bedakan. Jadi strategi di eksternal, ya, strategi eksternal itu berarti apa sih? Jasa yang diberikan apa sih? Produk yang diberikan apa? Bagaimana saluran distribusinya? Atau mungkin ada konsep lain. Ini strategi di eksternal. Misalnya, contoh sistem untuk jasa yang diberikan, pembelian secara elektronik dari rumah. Bisa beli dari rumah. Kemudian produk diberikan, penjualan asuransi portable, ya, saluran distribusi, ya, kayak ATM, proses, ya, konsep lain, jadi proses klaim elektronik langsung, ya, oleh dokter ke perusahaan asuransi misalnya. Nah itu kan sebuah kaitannya strategi. Strategi internal seperti apa? Jadi intelijen informasi. Contoh sistemnya apa? Integrasi sistem informasi pemasaran, ya, internal dan eksternal. Jadi bagaimana sih kita menggabungkan, ya, antara sistem informasi internal dan eksternal? Biaya produk, ya, integrasi sistem distribusi dengan kontrol, organisasi, fungsi-fungsi kantor dan otomatisasi. Ini juga di internal juga penting. Jadi bagaimana sih di dalam sebuah perusahaan kantor itu bisa terotomatisasi, ya, biaya jasa. Jadi adanya contohnya apa? Substitusi tenaga kerja dengan modal. Jadi penggantian tenaga kerja. Gitu. Kemudian yang ketujuh di model siklus sumber daya manusia. Ya, model siklus sumber daya manusia. Jadi tahapan-tahapan di model ini, ya, namanya di model IBM dan, ya, untuk
untuk siklus sumber daya manusia. Jadi ini juga ada tahapan IBM. Itu kita butuh, kita akuisisi, kita pertanggungjawabkan, kemudian kita kalau sudah tidak kita hentikan. Sedangkan itu tahapan IBM. Sedangkan kalau di siklus itu ada 13. Jadi menentukan kebutuhan dan menentukan spesifikasi. Ya, kemudian memilih sumber daya, ya, proses pemasaran, otorisasi dan mendapatkan kriteria dan menguji. Pertanggungjawaban adalah mengintegrasi, ya, mengawasi, kemudian memutakhirkan dan merawat atau maintenance serta memindah. Yang terakhir tadi memindahkan, ya, atau membuang atau pertanggungjawaban. Jadi kaitannya dengan di situ semua, jadi tahapan IBM maupun di JRLC, ya, ini kaitannya dengan di menentukan kebutuhan dari sumber daya. Kemudian dari sumber daya tersebut atribut apa saja yang dibutuhkan, dan seterusnya. Ini di model siklus untuk sumber daya manusia. Jadi perusahaan yang membutuhkan sistem informasi, ya, itu sebenarnya butuh seperti apa sih, kemudian sumber daya seperti apa. Jadi pengaruh strategi dari sistem informasi yang ada, misalnya dari pertama tentunya dari factory, ya, perusahaan, kemudian strateginya, kemudian pendukungnya, ya, kemudian ada di turn round, ya. Jadi pengaruh strategi dari portofolio pengembangan aplikasi-aplikasi, ya, ini juga menjadi sangat penting, ya. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan oleh perusahaan yang menerapkan sistem informasi strategik jika ingin berhasil. Jadi faktor suksesnya itu adalah organisasi harus mempunyai visi teknologi informasi, visi IT. Harus paralel dengan perencanaan strategi perusahaan. Jadi menjadi yang pertama dan kreatif menarik jangkauan dan lingkupannya. Jadi yang menyebabkan kegagalan itu adalah perusahaan tidak mau atau tidak mampu untuk mempertahankan investasi di masa depan. IT, ya, untuk sistem informasi strategik ini tidak boleh gagal. Karena kegagalan IT akan memalukan dan menurunkan jasa yang akibatnya menurunkan nama baik perusahaan. Jangan sampai gagal. Penerapan sistem informasi strategik dapat menyebabkan keuntungan, ya, tuntutan hukum dan melanggar regulasi. Waktu penerapan, ya, sistem yang kurang tepat, kualitas sumber daya teknologi informasi yang kurang memadai, perbedaan industri, aliansi dapat menjadi pesaing, dan perbedaan kultur. Nah, itu kaitannya dengan di sistem informasi strategi, ya. Nah, itu. Jadi Martin, ya, mengutarakan bahwa tambahan keuntungan kita kaitannya dengan di menggunakan teknologi informasi, khususnya di e-commerce lewat internet, dengan, ya, dibandingkan dengan lewat EDI, Electronic Data Interchange. Jadi kalau Electronic Data Interchange itu kan buka antar perusahaan. Nah, kita hanya bisa mengakses satu perusahaan kalau memang diizinkan. Kalau e-commerce kan tidak. Jadi distribusi yang lebih murah dari dokumen produk dan produk digital. Jadi kemampuan memberikan layanan dukungan kepada pelanggan, jadi kanal pemasaran yang baru mempunyai kemampuan yang menarik pelanggan baru dan menyediakan suatu titik lokasi kontak yang bermacam-macam produk dan jasa. Kemudian dapat digunakan sebagai media riset pasar. Hambatan yang biasanya ditemui itu terkait dengan di keamanan akses, keamanan transmisi, kemudian beban traffic yang terlalu overload biasanya juga menghambat, kemudian kesulitan sensor dan kesulitan mengukur kinerja dari situs. Apakah keberhasilannya akan diukur dari jumlah orang yang mengunjungi atau diukur dengan orang lain? Ya, itu dalam hal kaitannya dengan di beberapa, ya, jadi untuk di sistem informasi strategik, ya, sistem informasi strategik, jadi model atau cara yang bisa digunakan kaitannya dengan di penerapan sistem informasi strategik. Jadi dari ketujuh model itu bisa kita pakai yang mana? Nah, jadi kita dalam menerapkan sistem informasi strategik yang tadi, kalau sistem informasi di level strategik berarti yang ada di manajemen atas. Tapi kalau sistem informasi strategik itu bisa di semua level. Dengan model-model atau metode cara penerapannya itu ada 7 diantaranya tadi. Jadi mulai model tekanan sampai dengan model siklus sumber daya manusia.
Jadi demikian, jadi sedikit uraian singkat terkait dengan di topik kali ini, yaitu terkait dengan di sistem informasi strategik. Jadi untuk lebih jelasnya, jadi lebih luas, silahkan dibaca di modul, di keterangan yang ada. Jadi untuk menambah pengetahuan kita. Oke, saya cukupkan sekian. Jadi penjelasan singkat terkait dengan di sistem informasi strategik. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.